Selain menyikat gigi, ada beberapa cara yang kerap dilakukan banyak orang, yaitu membersihkan gigi dengan dental floss. Namun banyak pula yang menggunakan tusuk gigi sebagai pertolongan cepat ketika makanan terselip di sela-sela gigi. Namun amankah tusuk gigi digunakan untuk membersihkan gigi? Tusuk gigi memang sudah tak asing lagi di masyarakat lokal kita. Pengguna tusuk gigi sudah lama digunakan oleh banyak orang. Tetapi sebetulnya dental floss lebih dianjurkan dalam dunia medis untuk membersihkan sela-sela gigi kita. Lalu benarkah tusuk gigi tak baik digunakan? Adakah dampak buruk jika digunakan terlalu sering? Jangan lewatkan pembahasan menarik mengenai tusuk gigi versus dental floss berikut ini. Hai pemirsa di rumah, berjumpa kembali di Hidup Sehat. Nah pemirsa di rumah biasanya suka pakai tusuk gigi atau dental floss? Tim yang mana? Ayo Dokter Haikal, tim yang mana? Kalau saya tim dental floss. Wih, tim dental floss, oke. Ya. Karena gini dokter saya, karena kalau pakai tusuk gigi ini kayak orang ketiga, dia bisa meregangkan hubungan, meregangkan gigi gitu loh. Iya benar banget, sesuai dengan fakta Iya. mitos soalnya itu kan. Bener ya. nggak dok kalau tusuk gigi itu bisa meregangkan gigi? Nah itu fakta Dok Haikal, jadi seperti yang kita Oke. lihat, ini kan tusuk gigi itu kan dia dari kayu ya. Betul. Bahannya yang saya pegang. Nah ini bahannya itu keras gitu. Ketika bahan ini dimasukkan ke sela-sela gigi, apalagi dipaksakan, biasanya kalau tusuk gigi pasti diteken Betul. gitu sampai berasa enak, sampai Iya. keluar Sampai puas gitu ya. kan. Nah itu dia bisa mengikis lapisan terluar atau lapisan emal dari gigi kita. Oke. Nah terus-terusan dikikis, akhirnya giginya itu merenggang. Nah gigi yang merenggang ini malah nantinya akan membuat makanan lebih gampang terselip di situ. Oke. Dan akan goyah juga dok ya? Iya benar sekali. Oke. Nah dok, ini juga masyarakat harus tahu nih, penggunaan tusuk gigi bisa melukai gusi. Ini fakta atau mitos? Ini juga fakta dokter. Nah jadi kan tusuk gigi nih ya, seperti yang saya bilang tadi kan bahannya cukup keras kan. Terus kan biasanya kalau gusi yang baik, dia itu berkontak rapat dengan si giginya. Jadi nggak ada segitiga kosong gitu, Oke. segitiga hitam gitu diantaranya gitu. Nah itu gusi yang bagus. Tusuk gigi ini bisa mengiritasi si gusi. Jadi gusinya yang tadinya bagus, dia lancip segitiga gitu kan, rapet sama si gigi. Akhirnya karena ditusuk sama si tusuk gigi ini, dia jadi luka dan akhirnya gusinya itu turun. Nah itulah yang membuat makanan jadi nyelip lagi akhirnya. Wah, jadi kayak si malakama dok ya? Makanya nih tusuk gigi ini sebenarnya udah nggak boleh, nggak disarankan lagi Betul. untuk sekarang. Iya. Dok, tapi memang tusuk gigi ini kan harganya lebih murah dok ya dibandingkan dental floss ya. Tapi ada yang mengatakan nih penggunaan dental floss atau benang gigi dan tusuk gigi sama-sama efektif dalam membersihkan gigi. Ini fakta atau mitos? Nah ini dalam membersihkan giginya ya Ya. dok. Sebenarnya kalau dibilang mahal si dental floss ini, enggak juga sih, karena dia kecil-kecil kayak gini nih, Betul. dia banyak banget isinya, Oh, bisa iya. dipakai ratusan kali gitu. Iya. Jadi kalau dikalkulasikan ya harganya juga nggak mahal gitu kan. Setuju dok. Dan menurut saya ya, sebetulnya tusuk gigi lah yang lebih mahal. Kenapa? Akibat buruknya Nah, akan membuat akhirnya mahal Iya benar sekali. perawatannya. Oke, tapi kalau ditanya efektivitasnya, Ya. jelas efektif dental floss dalam membersihkan gigi. Kenapa? Karena si tusuk gigi ini kan cuma membersihkan lapisan di luar-luarnya saja, tapi di bagian dalam itu dia nggak Susah bisa ya. membersihkan dengan baik Nggak gitu. terjangkau ya. Iya benar sekali. Tapi kalau misalnya si dental floss ini, itu dia Iya. bisa menjangkau sampai ke bagian belakang. Oke, iya. Dok, mungkin kan memang masyarakat itu tidak familiar dengan menggunakan dental floss atau benang gigi. Nah, fakta atau mitos dok, kalau gusi berdarah saat menggunakan pertama kali benang gigi adalah hal yang wajar. Ini fakta atau mitos? Ini fakta. Nah, kenapa? Karena kan kalau misalnya nih kita baru pertama-tama menggunakan si benang gigi, Iya. kita nggak bisa nih ngontrol tekanan, kita belum dapat feel-nya. Betul. Nah, jadi kadang-kadang kita ngerasa kayak tekanannya itu akan lebih ekstrim supaya bersih gitu. Oke. Akhirnya karena tekanannya Iya. itu cukup ekstrim, kita belum bisa kontrol tekanannya, akhirnya berdarah. Tapi lama-lama nanti kalau udah terbiasa, Iya. itu nggak akan berdarah lagi. Oke. Iya.
Dok, itu kan dental floss nih, benang gigi. Nah, tusuk gigi itu juga katanya ada berbagai macam ya. Ada ya dari kayu nih. Iya. Nah, ini apakah termasuk kategori tusuk gigi atau gimana, Dok, ini? Nah, ini tusuk gigi. Oh, tusuk gigi Ini juga. tusuk gigi juga. Kita Iya. bisa lihat ujungnya ini walaupun dia dari plastik ya, tapi ujungnya ini tajam Iya. dan runcing. Dan ini sama dengan yang dari kayu, nggak boleh dipakai berulang ya. Iya, nggak boleh sekali aja dokter. Yang ada kalau dipakai dia jadi sarang bakteri terus. Iya. Jadi kalau gitu penggunaan tusuk gigi dari plastik ini juga bisa mencemari lingkungan ya, karena Iya. sekali pakai kan langsung buang. Iya, benar Tuh, banget. iya. Nah, Dok, ini juga ada yang, nah ini ada benangnya, tapi bentuknya kayak kapak. Ini termasuk benang gigi ya? Ini termasuk Dental benang floss. gigi. Jadi Ya. kalau misalnya pemirsa ada yang bentuknya seperti ini sama ya seperti Ini si ya. benang gigi ini ya. Boleh Yang dinaikin. meteran ya? Iya, yang meteran. Nah, ini sama dengan benang gigi. Bedanya biasanya ini pemakaiannya itu pasti lebih mudah. Karena kita bisa langsung masukin ke gigi, terus kita Iya. bisa kasih ke sela-selanya. Jadi biasanya kalau orang yang baru-baru belajar pakai benang gigi, pakai yang ini dulu nih boleh. Oke. Gitu. Nanti kalau udah terbiasa, udah enak, baru boleh pakai Iya. yang si Oke. benang gigi. Nah, ini pemirsa kita akan lihat ya, ada cara menggunakan benang gigi yang baik ya. Oke. Nah, tapi ini. Tapi tunggu dulu, Apa, Dok? sebelumnya gimana sih caranya kita Nah, menggunakan benang gigi yang benar gitu Iya. kan? Oke, jadi pertama-tama itu kita pastikan dia dalam keadaan bersih ya dok ya. Iya. Jadi dalam keadaan tertutup, bersih, lalu kita buka, kita tarik. Kita tarik. Nah Seberapa biasanya panjang, Dok? iya sampai 45 Oke. cm. Yes. Nah kira-kira, nah ini pemirsa biasanya ada beberapa orang yang nggak tahu. Nah ada besi-besi di sini, Iya, ini iya. adalah bagian untuk memotong si benang giginya. Oke. Gitu. Jadi kita selipkan di antara besinya, Iya. terus kita tarik, tek. Oke. Nah dia akan Iya. terputus. Gitu. Nah baru kita menggunakan jari tengah. Jari tengah di ujung kanan, Iya. jari tengah di ujung kiri, ya kita putar-putar di jari tengah kita. Oke. Gitu. Supaya kuat pengaitnya ya. Iya. Nah, akhirnya dan endingnya itu kita pegang si benang giginya menggunakan telunjuk dan jempol. Oh. Nah, jadi enak kita ngaturnya. Iya. Gitu. Dan diselipkan di antara sela gigi, Dok ya. Iya, seperti video yang berikut ini nih Iya. Dokter Haikal. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia videonya. Jadi caranya adalah kita selipkan ke seluruh bagian sela-sela gigi. Dengan gerakan maju mundur, Dok ya. Gerakan maju mundur dan gerakan berbentuk C. Berbentuk C. Berbentuk C. Jadi, nah itu kan Iya. lihat ya. Jadi dia masukin ke sela-sela gigi, lalu di bagian ujung dekat gusinya Iya. dia geser ke arah gigi. Oke. Dia bentuk C, jadi melingkar gitu. Iya. Nah, terus di bagian sebelahnya juga gitu, melingkar ke Iya. bagian gigi sebelahnya. Penggunaan dental floss ini atau benang gigi ini dilakukan setelah kita menyikat gigi. Iya, paling terbaik. Jadi gini Dokter Haikal, kan sikat gigi itu sebenarnya dia tidak 100% dapat menjangkau seluruh bagian gigi. Betul. Setuju. Ada banyak bagian-bagian terutama kalau misalnya sela-sela giginya itu cukup rapat Iya. yang tidak bisa dijangkau oleh si sikat gigi gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita Iya. pakai si benang gigi ini dia bisa membersihkan 100%. Makanya kita Oke. sarankan kalau Iya. habis sikat gigi kita tetap lakukan dental Oke, floss. jadi bisa 2 kali sehari ya. Bisa 2 kali sehari tapi disarankan 1 kali sehari. Nah, bagaimana dengan penggunaan Akan lebih yang baik kayak kalau kampak dua. ini, Dok? Oke. Nah, ini bakal lebih enak sih, Dok, jujur. Apalagi kalau yang baru-baru menggunakan ya. Nah, ini Baru juga belajar ya. Nah, jadi itu dia. Oke. Ini bentuknya agak berbeda sedikit ya. Nah, jadi dimasukkan ke sela-sela, nggak perlu pegang-pegang pakai tangan. Kita langsung masukkan. Nah, itu dia bentuknya C, melingkar. Nah, ke sela-sela giginya, masuk ke bagian gusinya, Iya. ke semua bagian. Nah, seperti itu, dia melingkar seperti itu Dokter Haikal. Jadi gampang sekali menggunakan ini. Iya. Nah, tapi ini nggak akan bikin gigi kita turun, Dok ya. Kan di apa tuh kayak dia tahan-tak gitu nggak akan ya. Nggak akan, karena kan ini cukup halus ya Dok benangnya. Dan juga kalau tentunya kita nggak boleh sampai gerakannya tuh ekstrim lah Oke, gitu. dia Jadi mesti tetap gerakan halus. yang lembut ya, yang Iya, smooth. iya, karena gerakan smooth aja dia juga bisa buang sisa Betul. makanan kok gitu. Jadi ingat ya, Anda membersihkan gigi, bukan membersihkan lantai kamar mandi. Gitu. Jadi nggak perlu digosok kenceng gitu, halus-halus aja. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi begitulah cara kita menggunakan dental floss benang gigi ya.
dan memang lebih baik menggunakan dental floss dibandingkan tusuk gigi. Ya, jadi pemirsa di rumah kalau rajin menggunakan ini, si tusuk gigi ini dikurangi mulai sekarang dan ganti dengan si dental floss. Jadi belajarlah menggunakan yang lebih benar dan lebih baik. Oke. Baik, Dokter Nisa. Wah, terima kasih ya. Ini informasi yang sangat luar biasa. Dan kita akan lihat nih sejarah tentang tusuk gigi. Nah, seperti apa sejarahnya? Kita lihat tayangannya berikut ini.